Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kisah Syekh Subakir, sang penumbal tanah Jawa, tidak banyak orang mengetahui dan mengenal namanya. Padahal Syekh Subakir adalah salah seorang ulama besar Wali Songo periode pertama yang dikirim khalifah dari Kesultanan Turki Utsmaniyah, yakni Sultan Muhammad pertama, untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Nusantara. Syekh Subakir konon adalah seorang ulama besar yang telah menumbal tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus saat awal penyebaran ajaran Islam di Nusantara. Namun bagaimanakah kisah perjalanan hidup Syekh Subakir di Nusantara dan menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa? Berikut adalah kisahnya. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Kisahnya dimulai saat Sultan Muhammad pertama bermimpi mendapat wangsit atau ilham, petunjuk untuk menyebarkan dakwah Islam ke tanah Jawa. Adapun mubaliknya diharuskan berjumlah 9 orang. Jika di antara mereka ada yang pulang ataupun wafat, maka akan digantikan oleh ulama lain asal tetap berjumlah 9. Sehingga dikumpulkanlah beberapa ulama terkemuka dari seluruh penjuru dunia. Para ulama yang dikumpulkan tersebut mempunyai keahlian masing-masing. Namun sudah beberapa kali utusan dari Kesultanan Turki Utsmaniyah yang datang ke tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam, tapi pada umumnya mengalami kegagalan. Penyebabnya, masyarakat Jawa saat itu sangat memegang teguh kepercayaannya, sehingga para ulama yang dikirim mendapatkan halangan karena meskipun berkembang tetapi ajaran agama Islam hanya dalam lingkungan skala yang kecil, tidak bisa berkembang secara luas seperti yang diharapkan. Selain itu, konon di Pulau Jawa saat itu masih merupakan hutan belantara, angker yang dipenuhi makhluk halus dan jin jahat. Lalu diutuslah Syekh Subakir, ulama asal Persia yang ahli dalam meruqyah, arkeologi, meteorologi, dan geofisika. Beliau diutus secara khusus menangani masalah-masalah gaib dan spiritual yang dinilai telah menjadi penghalang diterimanya Islam oleh masyarakat Jawa ketika itu. Berdasarkan versi babat tanah Jawa, setelah sampai ke Nusantara, Syekh Subakir yang menguasai ilmu gaib dan dapat menerawang makhluk halus, beliau mengetahui penyebab utama kegagalan para ulama pendahulu dalam menyebarkan ajaran Islam. Karena dihalangi para jin penunggu tanah Jawa, para jin dan lelembut tersebut bisa merubah wujud menjadi ombak besar yang mampu menenggelamkan kapal, dan menjadi angin puting beliung yang mampu memporak-porandakan apa saja yang berada di depannya. Selain itu, para jin kafir dan bangsa lelembut tersebut juga bisa berubah wujud menjadi hewan buas, siluman yang mencelakakan para ulama pendahulu. Untuk mengatasi hal tersebut, Syekh Subakir membawakan batu hitam dari Arab yang telah dirajahnya. Lalu batu dengan nama Raja Aji Kolocokro versi Jawa tersebut dipasang di tengah-tengah tanah Jawa, yaitu di puncak Gunung Tidar. Karena Gunung Tidar dipercayai sebagai titik sentral atau pakunya tanah Jawa. Kemudian efek dari kekuatan wasilah dari batu gaib suci yang dimunculkan oleh batu hitam tersebut menimbulkan gejolak pada makhluk-makhluk penunggu tanah Jawa. Alam yang tadinya cerah dan sejuk, matahari bersinar terang, damai dengan kicauan burung, tiba-tiba berubah drastis selama 3 hari 3 malam. Cuaca mendung dan gelap, angin bergerak cepat, kilat menyambar-nyambar menimbulkan hujan api, gunung-gunung bergemuruh tiada henti, lelembut, setan, siluman lari menyelamatkan diri. Melihat hal itu, konon Sabdopolon, raja bangsa jin yang telah 9.000 tahun bersemayam di puncak Gunung Tidar, terusik dan keluar mencari penyebab timbulnya hawa panas bagi bangsa jin dan lelembut tersebut. Selain di puncak Gunung Tidar, Syekh Subakir juga membersihkan beberapa tempat angker di tanah Jawa yang dikuasai para raja jin dan makhluk halus lainnya. Karena keberhasilannya menumbal tanah Jawa, lalu penyebaran Islam oleh Wali Songo periode pertama menjadi lancar.
Nama Syekh Subakir lalu menjadi sangat terkenal dan dikagumi di kalangan para pendekar dan serikandi penganut ilmu gaib dan kanuragan, sehingga mereka terkesan melampaui batas mendewakan sang ulama asal Persia tersebut. Akhirnya, untuk melepaskan kefanatikan masyarakat terhadap Syekh Subakir dan untuk menjaga akidah umat Islam, maka pada tahun 1462 Masehi, Syekh Subakir pulang ke Persia. Ini dimaksudkan agar kefanatikan tersebut runtuh dan masyarakat kembali kepada tauhid yang benar. Selain itu, tugas utama Syekh Subakir untuk membersihkan tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus telah selesai. Selanjutnya, setelah Syekh Subakir wafat, menurut satu riwayat, posisinya digantikan oleh wali songo lainnya, yaitu Sunan Kalijaga. Adapun di dalam versi lain disebutkan, Islam di tanah Jawa sebelum Wali Songo sudah banyak utusan dari negeri Arab dalam hal menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, namun terbentur akan kekuatan gaib yang masih menguasai tanah Jawa Nusantara. Atas dasar itulah beliau dikenal sebagai wali Allah yang menaklukkan jin dan makhluk halus di Gunung Tidar, sehingga para makhluk halus tersebut berpindah ke pantai selatan tempatnya Nyi Roro Kidul. Setelah berhasil menaklukkan para jin dan makhluk halus, Syekh Subakir kembali ke tanah asalnya di Baghdad. Tidaklah salah bila kemudian Gunung Tidar dikenal dengan sebutan Paku Tanah Jawa. Pada puncak Gunung Tidar ada lapangan yang cukup luas dan terdapat tugu dengan simbol huruf besar. Tugu inilah yang dipercaya sebagian orang sebagai pakunya tanah Jawa yang membuat tanah Jawa tetap tenang dan aman. Bagi sebagian orang yang memang melakoni laku spiritual, Gunung Tidar merupakan salah satu objek yang menjadi tempat tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Zaman dahulu, Gunung Tidar terkenal keangkerannya dan menjadi rumah bagi para jin dan makhluk halus. Setiap orang yang datang ke Gunung Tidar bisa dipastikan kalau tidak mati ya modar. Hal ini yang menjadi asal-usul nama Tidar, mati atau modar. Nah, itulah kisah singkat sejarah dan karamah Syekh Subakir, sang penumbal tanah Jawa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.